Oke, gue akan coba menjawab pertanyaan yang sering banget ada di kolom komentar gue akhir-akhir ini tentunya. Jadi sempat ada yang nanya soal kalau aplikasi cryptocurrency semacam mungkin Pintu, ya peluang gitu ya. Terus juga toko kripto itu sebenarnya udah diaudit apa enggak sih gitu? Apakah ada audit atau enggak? Oke, jadi di sini gue akan coba langsung menjawab ya. Dari sudut pandang gue sendiri, gitu, gue jujur tidak tahu. Tetapi yang gue jelas tahu adalah mereka adalah lembaga yang memang sudah terdaftar dan diawasi sama Bapepti. Nah, Bapepti ini adalah lembaga pengawas dari komoditas. Salah satunya adalah cryptocurrency. Nah, jadi, kalau masalah audit-audit ini kan masih berkaitan terhadap pengawasan kan. Nah, pengawasan ini sendiri, ketika mereka mendaftarkan atau si aplikasi cryptocurrency ini mendaftarkan ke Bapepti, itu ada beberapa syarat dan juga prosedur yang mereka harus lalui dulu gitu untuk menyatakan bahwa aplikasi ini memang ya bagus, yang cukup oke gitu, yang cukup aman di masyarakat gitu. Jadi mereka harus melalui beberapa prosedur dan standar tersebut. Nah, dengan adanya seperti ini akan memberikan sedikit lebih aman ke masyarakat. Apakah 100% aman? Tidak. Karena setiap investasi pasti mengandung resiko. Cuman tugas kita adalah meminimalisir resiko yang ada aja. Gitu. Nah, lembaga pengawas tugasnya begitu. Dan setahu gue, kalau misalkan lembaga pengawas ini pun juga secara berkala melakukan pengawasan gitu. Apakah mereka tetap mengikuti kaidah dan peraturan yang ada atau enggak gitu. Kalau mereka tidak mengikuti, itu bisa ada sanksi dari pihak mereka. Itu setahu gue sih seperti itu ya gitu. Jadi memang kalau aplikasi-aplikasi yang memang sudah terdaftar dan diawasi juga, itu ada satu step lebih aman gitu ya. Mau dibilang 100% aman? Enggak gitu. Pasti ada resikonya. Cuman kalau gue pribadi, kalau misalkan ada pilihan suruh yang ada aplikasi yang terdaftar dan diawasi sama lembaga pengawas atau enggak, ya gue akan lebih milih yang terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas. Regardless mereka punya kekurangan apa. Karena jangankan lembaga pengawas, kita pun sebagai manusia punya kekurangan gitu ya. Tugas kita ya menyampaikan aja dan memberikan solusi. Nah, masalah itu nanti pengembangan dari sistem mereka. Dan kalau misalkan ternyata terjadi apa-apa, kan kamu ada lembaga pengawas yang bisa membantu dan mengarahkan. Kalau kalian tidak punya lembaga pengawas, ya udah, kalian mau lari kemana? Kalau misalkan aplikasinya bermasalah. Itu dia jawabannya. Jadi, sebenarnya menjawab ini adalah kalau misalkan diawasi atau tidak, jawabannya adalah tetap diawasin selama mereka masih berlicense dari pengawas tersebut gitu. Kalau masalah audit keuangan dan lain sebagainya, gue nggak tahu gitu ya. Jadi kalau gue nggak tahu, gue bilang nggak tahu. Kalau gue bilang tahu, gue bilang tahu. Seperti itu guys. Nah, buat kalian yang setelah ini ingin ada pertanyaan lagi ya, yang pengen kalian ajukan dan ternyata memang gue udah pernah bikin videonya, kalian coba cek aja di playlist Tanya Investasi. Itu banyak pertanyaan yang sering juga muncul dan gue akan jawab juga di situ. Seperti itu guys. Kalau kalian suka terhadap konten ini dan merasa bermanfaat banget konten ini, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.